Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'. Ini hadis yang ketujuh. An Abdis Somad, diriwayatkan dari Abdus Somad bin Maghfal. Qala sami'tu anna Wahb bin Munabbihin radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Ini diriwayatkan dari Abdus Somad bin Maghfal. Dia bercerita, sami'tu, saya pernah mendengar Wahab bin Munabbih. Ini seorang yang ahli sejarah, seorang yang ahli dongeng, ahli cerita, cerita-cerita lama, cerita-cerita zaman kaum Bani Israel. Ini banyak yang bersumber dari Wahab bin Munabbih. Dia mengatakan, qara'tu fi akhiri zaburi Dawud salawatullah alaihi salasina satran. Saya ini hafal ya kitabnya Nabi Dawud alaihi salam. Saya pernah membaca atau menghafal 30 satr. Mungkin kalau 30 satr, kalau sekarang 30 nazam atau 30 kalimah thayyibah gitu kalau sekarang. Qala ya Dawud, di antaranya di dalam 30 satr itu ada begini. Hai Dawud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an utila hayatahu. Hai Dawud, tahukah kamu mana orang mukmin yang paling aku senangi untuk saya panjangkan umurnya? Pokoknya hidup di dunia, umurnya aku panjangkan, aku istimewakan. Tahukah kamu orang itu siapa, wahai Dawud? Qala la, wahai Tuhanku, saya tidak tahu. Saya sebagai Rasulmu tidak kau beritahu, saya tidak tahu. Akhirnya Allah sendiri menjawab, qala alladzi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduh warta'adat mafasiluh. Kok ada orang di dunia, wahai Dawud, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, begitu membaca kalimat la ilaha illallah iksya'arra jilduh, maka kulitnya menjadi gemetar, kulitnya menjadi menggigil, gemetar. Warta'adat mafasiluh, dan merinding semua anggota badan tubuhnya. Fa inni akrahu lahu bidzalika al-maut. Aku paling benci, tidak senang mematikan orang yang seperti ini. Pokok kalau ada orang membaca kalimat la ilaha illallah bisa ndredeg, bisa gemetar, orang ini tidak akan aku matikan. Kama yakrahul walid waladahu. Kama yakrahul walid liwaladihi. Cintaku kepada orang itu seperti cintanya orang tua kepada anaknya. Walakin la buddalahu minhu inni uridu an usirrahu fi darin siwa hadhihi dar. Akan tetapi tetap sebaik apapun manusia itu, sepanjang-panjang apapun umurnya, tetap akan aku matikan. Karena sebagai cintaku kepadanya, aku kepingin menyenangkan dia nanti di tempat yang lain. Karena apa? Di dunia ini saya merasa kasihan. Fa inna na'imaha bala'un wa rakha'uha syiddatun wa fiha aduun la ya'lunakum khabala. Yajri minkum kamajraddam min ajli dhalik ajjaltu awliyai ilal jannah. Min ajli dhalika ajjaltu awliyai ilal jannah. Laula dhalika lama mata Adam wa waladuh. Wahai Dawud,
Sesungguhnya aku kepingin menyenangkan hambaku yang membaca kalimat la ilaha illallah. Karena hidup di dunia itu sebenarnya banyak musibah, banyak bencana, banyak ujian. Dan hidup di dunia itu senangnya saja susah. Orang kepingin bahagia, kepingin kaya, kepingin sukses. Itu sulitnya setengah mati. Harus puasa 2 tahun, harus berusaha mati-matian, harus perang dengan saudara sendiri. Na'udzubillah. Wa fiha aduun, dan semakin lama di dunia, semakin banyak musuhnya. Berusaha baik, ternyata tidak menemu orang baik, ketemu musuh. La ya'lunakum khobala. Ya. Yang mana musuh-musuh itu tidak peduli ya dengan kebaikan kalian. Jadi orang tuh kalau dibuat baik-baik, sudah dikasih modal 10 juta, sudah belikan motor, ben seneng, ternyata motornya bawa kabur. Ya. Ternyata uangnya digondol pergi. Padahal sudah dipinterkan, sudah diajari, sudah carikan istri, kurang apa? Setelah dapat istri kabur. Uangnya dibawa. Inilah ujian manusia di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau seandainya tidak karena cintaku kepada hamba-hambaku, mungkin sampai sekarang Adam dan anak cucunya tidak akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia pernah mendengar ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah, dia memanjangkan huruf yang harus dipanjangkan. Jadi la itu dipanjangkan, la ilaha illallah, ya. Hudimat, maka akan dihancurkan arba'atu alafi dzanbin minal kabair, 4.000 dosa besar. Jadi kalau ada orang dosa besar, pernah melakukan dosa besar 4.000. Tapi begitu ambil air wudhu, mandi, bertobat kepada Allah, la ilaha illallah, pas dengan ukurannya itu. Artinya mungkin kalau baca la ilaha illallah itu ada yang menuntun, atau ada gurunya, atau dibeat oleh gurunya, sehingga ketika membaca la ilaha illallah mendapat foto, dibukakan hijabnya, dier, langsung nembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang diartikan bisa melebur dosa selama 4.000 dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fi majlisi tafsiril Quran li Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullah ta'ala anhu anna Hazim ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu marida fa'ata tabiban fa'akhadha nibdahu qala laysa fihi illah walakin is'aluhu an halih fa innal mar'a a'lamu bi sya'nih fasa'aluhu qala laysa fi nafsi illatun wa illati al-khawfu minallahi ta'ala al-azizil wahhab wa khawful aradi wal hisab wa khawfi zawalil iman wa asbiru mustahiqqan wa asiru mustahiqqan lil adab fatuba liman kana khuruju anid dunya bil iman
wa masiruhu ilal jinan. Dulu ada seorang wali ya yang bernama Bismillahirrahmanirrahim, Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahid, namanya Syekh Ya'qub Al-Kisai. Dia menceritakan bahwa sesungguhnya Hazim bin Walid ini pernah sakit. Dia mempunyai guru namanya Hazim bin Walid. Katanya Syekh Ya'qub, Imam Hazim bin Walid ini pernah suatu saat sakit parah. Sudah pokoknya penyakitnya ini parah, sudah kejet-kejet mau mati. Akhirnya apa? Dibawa ke dokter yang spesialis. Akhirnya dokter mengeluarkan semua alat-alat yang ia miliki, dicek darahnya, dicek kencingnya, dicek semuanya, anggota badannya ini ternyata tidak ditemukan penyakit. Ini heran ini. Dokternya takjub. Ya, sampai sekarang banyak dokter-dokter mikir ini mumet ya. Dan saking mumetnya kadang-kadang dokter punya aturan sendiri. Sebelum saya mumet, biar orang lain dulu yang mumet, kira-kira begitu ya. Innal mar'a a'lamu bisya'ni. Ini coba tanya, bawa pulang aja dulu. Tanya ini, sakitnya apa nih? Saya periksa tidak ada penyakitnya. Dia yang tahu penyakitnya sendiri. Setelah ditanya-tanya, apa nih penyakitmu sebenarnya? Faqala wa illati al-khawfu billah. Al-khawfu minallahil azizil wahhab. Penyakitku itu ada 4. Nomor 1, takut dengan Allah. Nomor 2, takut nanti menghadapi perhitungan dan hisab. Yang kedua, saya takut nanti mati saya ini tidak membawa iman. Saya takut yang keempat adalah saya takut nanti dimasukkan neraka. Penyakit 4 ini nempel di manusia. Ini berarti tanda manusia yang sudah nyemplung kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini orang wali-wali terdahulu gitu. Jadi kalau penyakitnya dicari oleh dokter tidak ketemu. Sakitnya itu sakit karena apa? Rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimat ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Cerita yang kedua, hukiya an Abi Bakrin ibni Abdillah al-Muzani radhiyallahu rahmatullahi alaih. Qala inna malikan minal muluki kana mutamarridan ala rabbihi ta'ala. Ghazahul muslimun fa'akhaduhu saliman. Diceritakan oleh Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Dulu ada seorang raja, tapi rajanya ini kurang ajar. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Aturannya itu bikin kacau dunia. Akhirnya apa? Umatnya memerangi raja itu. Fa'akhazahul muslimun. Maka orang Islam pernah terjadi sepakat untuk perang memerangi raja yang kurang ajar itu. Fa'akhaduhu saliman. Maka ternyata raja itu dipegang oleh orang Islam dalam keadaan selamat, lolos. Sudah perjanjian umat Islam, nanti jangan dibunuh, tapi kita pegang hidup-hidup. Waqalu bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala rabbihi ta'ala. Sekarang dia ini sudah berada di tangan kita. Sudah kita kerangkeng. Sekarang ayo dibunuh bersama-sama orang ini karena sungguh terlalu kurang ajarnya kepada Tuhan. Maka bagaimana pendapat kalian? Yang paling enak disiksa seperti apa orang ini? Wajtama'a ra'yuhum ala ayyaj'alu fi qamqamin 'azimin wa saddau ra'sahu wa auqadu tahtahun nar. Sepakat orang Islam pada saat itu membuat gentong besar, ya. Kemudian dimasukkan di gentong besar itu, tangannya diikat, kepalanya juga diikat,
sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Wa auqadu tahtahun nar, di bawahnya, di bawah orangnya dicemplungkan di dalam gentong itu, kemudian di bawahnya dinyalahkan api. Walamma wajada hararatan nari ja'ala yunati alihatahu allati abadahum. Maka ketika dia sudah dimasukkan ke api, ya, ke dalam gentong besar itu, wa ja'ala yunati, akhirnya dia teriak-teriak berdoa kepada Tuhannya yang selama itu disembahnya. Min dunillah ya Lata khallisni, ya Habal khallisni, ya Uzza khallisni mimma ana fihi, ya Habal kuntu amsahu ra'saka wa khatamtuka kadza wa kadza sanah. Wahai Lata, wahai Habal, wahai Uzza, tolong, selamatkanlah saya ini. Saya sudah menyembahmu sekian tahun. Saya yang mengusap kepalamu. Saya yang menjadi khaddammu selama ini bertahun-tahun. Fakullamal taja'a ilaihim yazitu hararatun nari. Yazitu hararatun nari falamma alima annahum laisu yughnuna anhu fa'aisa minhum. Maka ketika Lata dipanggil tidak ada reaksi, Habal dipanggil tidak ada reaksi, Uzza dipanggil tidak ada reaksi, tambah panas, tambah panas. Akhirnya apa? Setiap dia memanggil Habal tambah panas, memanggil Uzza tambah panas. Akhirnya apa? Sudah dia yakin ini jelas Habal kurang ajar, jelas Uzza kurang ajar, Lata kurang ajar, tidak memberi apapun kepada saya, katanya si raja ini. Akhirnya fa'ayisa minhum, akhirnya dia merasa putus. Sudah, mulai sekarang aku tidak butuh Tuhan Lata, Uzza, Habal. Wa raja'a ilallahi ta'ala, kemudian dia istirja, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada fil qumqum, maka dia ini munajat, manggil-manggil waktu di dalam gentong besar itu, menadahkan tangannya ila sama. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ard wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ghaba 'anil basar thumma alqathu rihu baina qaumin la ya'rifunallaha fa akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal qamqam faqalu lahu man anta wa ma qissatuka qala ana malikun fi maudhi'i kada fa akhbarum an qissati halihi an qissati wa halihi wa aslamu jami'an. Akhirnya apa? Di saat-saat gentong besar itu tadi sudah panasnya mendidih, ternyata detik-detik mau meninggalnya itu gentong ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat di tengah-tengah antara langit dan bumi. Sehingga yang membakar ini kaget juga. Kemana larinya gentong ini, kok hilang dari mata kita? Akhirnya apa? Ternyata gentong besar ini dijatuhkan dalam sebuah kampung, yang di kampungnya itu ada masyarakat banyak, masyarakat yang berjumlah besar. Melihat ada gentong besar jatuh di situ, dan anehnya lagi tidak pecah. Orang-orang penasaran, ini barang antik apa ini? Ada apa di dalamnya ini? Ternyata itu yang namanya seorang raja ini tadi begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, diselamatkan oleh Allah, jatuh di masyarakat, beribu masyarakat yang datang membongkar, membuka apa isinya gentong itu. Setelah dibuka ternyata, loh, kok ada manusianya? Siapa Anda ini? Kok bisa sampai di sini? Bagaimana cerita panjenengan niki? Siapa kalian ini?
sesungguhnya saya adalah raja dari negeri sana. Terus saya dibakar. Saya minta tolong kepada Tuhanku yang lama, yang namanya Lata, Habal, Uzza. Tapi saya tidak ada satupun Tuhan yang saya sembah itu menolong saya. Tapi begitu saya menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, orang satu kampung mengucapkan semua La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berarti yang memang yang menegakkan Islam, yang menghidupkan Islam bukan Anda, bukan kiai, bukan ulama, bukan nabi, bukan malaikat. Yang membuat tegaknya Islam ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai spion-spion, kita sebagai pion-pion, kita sebagai kerucut-kerucut ya, kita sebagai penyambung lidah saja kepada masyarakat ya. Semoga Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ada manfaatnya, ada baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah isinya kitab kecil yang bernama Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.